Halo mahasiswaku sekalian. Hari ini Bu Endang akan menjelaskan tentang ini ya, tentang latihan-latihan soal UTS. Nah, dari teori graf. Jadi mudah-mudahan nanti ketika kalian belajar atau menghadapi UTS ya, untuk teori graf itu sudah punya gambaran bagaimana apabila soalnya mirip seperti itu atau soalnya itu juga mendekati dari yang sudah saya pelajari dan akan saya keluarkan ya. Ini juga akan belajar untuk kisi-kisi soal UTS, jadi mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Oke, saya share PPT saya akan mengerjakan soal-soal yang ada di dalam PPT ini. Oke. Sudah terlihat semua ya. Nah, ini sekarang saya akan membahas tentang latihan soal UTS dari teori graf. Apa saja yang akan saya bahas di sini? Yaitu ada tentang definisi ya, definisi dari graf itu apa. Nah, di dalam definisi dari graf itu apa? Nanti kalian akan saya suruh apa? Akan ada beberapa yang ini ya, yang berhubungan dengan apa yang saya tanyakan, yaitu harus tahu vertex itu apa, edge itu apa, kemudian juga bagaimana menghitung derajat vertex gitu ya, menghitung derajat vertex, kemudian juga kalian akan bisa menggambarkan grafiknya gitu ya. Nah, kemudian juga akan belajar yang namanya matriks ya. Matriks apa matriksnya? Yaitu ini definisi dan konsep graf ya. Nah, yaitu apa? Ada matrik adjacensi gitu ya. Adjacensi, ada matrik insiden dan sebagainya ya. Ini harus kalian pahami. Nah, terus kemudian bab yang berikutnya yang akan saya keluarkan nanti yaitu kalian harus menghitung atau ada algoritma untuk menghitung spanning tree gitu ya. Jadi kalian pelajari ada apa itu spanning graph atau apa itu spanning tree gitu ya. Nah, spanning tree dan sebagainya ya. Terus kemudian juga kalian akan belajar yang namanya isomorph ya. Matrik graph isomorfik ya. Nah, graph isomorfik, terus kemudian juga kalian nanti akan belajar yang namanya konsep tree ya, akan belajar namanya konsep tree, di mana tree nanti itu akan belajar juga tentang spanning tree, terus kemudian juga belajar tentang binary ya, binary tree. Nah, terus kemudian kalian juga nanti akan belajar yang namanya depth first search ya, kemudian ada BFS, breadth first search dan sebagainya. Nah, ini akan saya bahas soal-soal UTS-nya. Nah, dan seterusnya ya. Oke, mari kita mulai yang pertama. Ya. Nah, sebuah graf sederhana mempunyai 6 vertex ya. Nah, di sini 6 vertexnya, 4 vertexnya berderajat 2. Jadi kalau saya tulis ya, saya rangkum di sini ada 6 vertex ya. Kemudian di sini ada 4 vertex berderajat 2, ada 4 vertex berderajat 2 ya. Terus kemudian ada 2 vertex berderajat 3 ya. Jadi totalnya di sini betul 6 vertex ya. Nah, sekarang berapa jumlah sisi pada graf? Nah, kalian harus ingat ketika membuat berapa jumlah sisi ya. Di sini masih ingat kalian bahwa saya punya jumlah derajat vertex di dalam teorema yang sudah saya pernah ajarkan ya. Itu sama dengan 2 kali jumlah edge-nya ya, sama dengan 2 kali jumlah edge. Oke. Nah, dari sini kalian harus paham dengan berapakah derajat vertex. Nah, derajat vertex itu adalah dihitung dari setiap vertex ada berapa derajatnya. Nah, di sini ada 4 vertex berderajat 2, artinya 4 vertex masing-masing berderajat 2. Berarti sama dengan apa? Sama dengan 8. Nah, sedangkan di sini ada 2 vertex berderajat 3, berarti kalian punya 6 derajat vertex. Kalau di total, maka kalian punya berapa? 14. 14 apa namanya ini? Ini adalah 14 derajat vertex. Ya. Nah, dari 14 derajat vertex ini, maka ketika ini saya tulis berapakah jumlah derajat vertex? Yaitu 14 sama dengan 2 kali jumlah edge. Ya. Maka di sini kalian akan tahu jumlah edge-nya ada berapa? Jumlah edge-nya adalah 14 dibagi 2 sama dengan 7 edge ya. Nah, ini berarti kalian akan
membuktikan apakah benar jumlah sisi atau edge itu sama dengan 7 edge ya. Mari kita gambarkan grafnya karena di sini ada perintah gambarkan grafnya juga ya. Maka di sini kalian buat apa? 6 vertex. Misalnya saya beri di sini ya, saya beri di sini. Semua bentuk visualnya bisa beda-beda tapi maknanya sama ya untuk vertex itu ya. Untuk graf itu. Jadi ketika saya punya ada 4 vertex berderajat 2, maka di sini katakan saya punya ujungnya ini seandainya saya punya 4 vertex ya. Derajat 2 berarti untuk vertex A, misalnya saya beri nama A di sini, kemudian di sini sudah 2 ya. Terus saya kemudian punya B di sini, saya tulis di sini sama saya tulis di sini. 2 ya. Terus kemudian saya punya C di sini, saya tulis ini ke sini sama ini ke sini berarti juga 2. Terus kemudian saya punya vertex D dari sini ke A, kemudian D ke sini juga 2 ya. Nah, sekarang 2 vertex berderajat 3. Nah, ini tinggal saya meneruskan ini. Nah, kalian gambarnya boleh macam-macam ya, tapi tetap memiliki pengertian yang sama. Pasti nanti jumlahnya adalah 14 derajat vertex, kita hitung ini 2, ini katakan E dan ini adalah F ya. Masing-masing adalah derajatnya 3. Ini 3, yang lainnya 2 ya. Kalau kita hitung sama dengan berapa? Ini 2 tambah 3 tambah 2 7, 2 tambah 3 tambah 2 7, 7 tambah 7 14. Jadi betul. Nah, sekarang edge-nya, misalnya saya beri nama ini adalah edge 1 ya. Nah, ini saya beri nama edge 1 ya. Ini saya beri nama edge 2, ini saya beri nama edge 3, ini saya beri nama edge 4, ini saya beri nama edge 5, ini saya beri nama edge 6, ini saya beri nama edge 7. Nah, jadi terbukti bahwa jumlah edge-nya ada 7, jumlah derajat vertex-nya ada 14, jumlah vertex-nya ada 6. Ya. Oke, jadi ini adalah jawaban dari soal nomor 1. Ya. Paham ya tentang derajat vertex, edge dan sebagainya. Oke. Oke, sekarang saya lanjut di soal nomor 2. Ya. Diberikan 2 graf sederhana G1 dan G2. Apakah kedua graf tersebut isomorfik? Jadi ada ini misalnya saya beri nama G1 ya, ini vertex ini graf G1 dan ini adalah graf G2. Ya. Maka dari sini saya akan menuliskan ya, apa syaratnya isomorfik ya. Nah, di sini syaratnya isomorfik. Syarat isomorfik harus terpenuhi semuanya ya, isomorfik ya, harus terpenuhi semua. Di sini kita lihat jumlah edge ya, G1 jumlah edge-nya berapa? Di sini atau jumlah vertex-nya dulu. Vertex-nya G1 ada A, B, C, D, E, F, G. Berarti ada 5, ada 7 vertex ya. Jadi vertex-nya sama dengan 7, sedangkan edge-nya sama dengan berapa? Edge-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Edge-nya ada 9 edge ya. Nah, sedangkan G2 ini berarti saya punya apa? Saya punya jumlah vertex-nya, kita lihat juga 7 ya. Sedangkan jumlah edge-nya kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, juga ada 9. Oke. Nah, berikutnya ya. Nah, berikutnya ini atau saya kecilkan aja ya biar kelihatan. Saya ensure dulu biar kelihatan soal sebelumnya. Oke. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini kita lihat bahwa syarat isomorfik yang pertama untuk vertex dan edge itu sudah sama ya. Berikutnya adalah apa? Berikutnya kita akan melihat kesesuaian daripada masing-masing vertex-nya ya. Saya perbesar. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini saya lihat sekarang G1. Saya punya G1. Ya. Kalian lihat sekarang derajat vertex-nya. Derajat vertex
Atau langsung saya tulis di sini ya, derajat verteknya kita lihat di sini nilainya adalah untuk A 1, 2, 3. Jadi A 3, sedangkan B 2. Ya. C-nya 2. Jadi saya beri kurung menunjukkan derajat vertek ya. D-nya 3. Oke. E-nya adalah 3. Oke. F-nya adalah 2 dan G-nya adalah 3. Ya. Jadi kalau dihitung derajat verteknya ada berapa? 3 tambah 2. Ya, jadi 3, 3, 3, 3 ada 4, 2-nya ada 3. Jadi saya punya derajat verteknya untuk G1 yaitu sama dengan berapa? Sama dengan 4 dikalikan 3 ditambah 4 vertek ya. Ada 3 vertek dikalikan 2. Jadi totalnya sama dengan berapa? Sama dengan 12 ditambah 6, jadi ada 18 derajat vertek. Kita buat lagi untuk G2 ya. Kita buat lagi untuk G2, maka kita lihat G2. Saya tulis lagi di sini ya. G2 berapa? Untuk vertek 1 derajatnya ada 3. Untuk vertek 2 ada 2. Untuk vertek 3 ada 2. Untuk vertek 4 ada 2 juga. Vertek 5 ada 3. Vertek 6 ada tuh 2, 3. Ada 3 ya. Dan vertek 7-nya ada 3. Oke, maka di sini saya punya berapa? Saya punya 3 tambah 2 tambah 2 itu 7. Ya. Terus kemudian 2 tambah 3 tambah 3, 8. Ya. 7 tambah 8. Sebentar, ini. 3, 2, ada yang belum? 3 tambah, oh ini ada yang belum dijumlah ya. Jadi ini adalah 7 ditambah 2, 9, 9 ditambah 9, 18 ya. Jadi sekarang 1, 2, 3, 4 ada derajat vertek yang ini sama posisinya ya. Jadi di sini juga derajat verteknya ada 4 kali 3 ditambah 3 kali 2 sama dengan 12 ditambah 6 sama dengan 18 juga ya. Nah, sekarang kesesuaian dengan matriksnya, kesesuaian dengan derajat verteknya ya. Dengan derajat verteknya kita lihat sekarang. Saya punya vertek, saya tulis verteknya adalah A, B, C, D, E, F, G ya. Saya tulis di sini. Nah, saya punya A, B, C, D, F, A, B, C, D, E, F, dan G. Ya. Jumlah verteknya adalah 3, terus B-nya adalah 2, C-nya adalah 2, D-nya adalah 3, terus kemudian E-nya ada 3, kemudian F-nya ada 2, dan G-nya ada 3. Ya. Nah, di sini bersesuaian dengan siapa? Kalian cocokkan dengan kondisi masing-masing vertek di G2 ya. Maka di sini bersesuaian dengan apa? Kalau vertek 3 katakan saya beri nama ini vertek 1 ya, vertek 1. Oke ya, jadi bersesuaian dengan vertek 1. Sedangkan yang B bersesuaian dengan vertek 2 ya. Ini namanya vertek 1, ini namanya vertek 2. Terus yang C juga 2 bersesuaian dengan vertek yang ke-3 ya. Sedangkan D3 nah ini bersesuaian dengan vertek yang ke-5 ya. Sedangkan E yang 3 bersesuaian dengan siapa? V6 ya. Nah, sedangkan vertek V5 ini V3 ya. Yang F derajatnya 2 bersesuaian dengan apa? Vertek yang keempat. Sedangkan G vertek yang keberapa? Kalau derajatnya 3 bersesuaian dengan vertek yang ke-7 ya. Nah, di sini kita lihat bahwa G1 sama G2 itu ternyata di sini bersesuaian semua untuk masing-masing verteknya. Ya. Jadi sekarang sudah terpenuhi ya. Jadi jumlah verteknya, saya ulangi lagi di sini jumlah verteknya ada 7 ya, kemudian jumlah edge-nya juga sama-sama 9 ya, ini 7 dan ini 9. Oke. Sedangkan derajat verteknya sama-sama 18 ya. Di sini sama-sama 18, di sini juga 18. Kemudian kesesuaian dengan derajat vertek masing-masing di sini sudah terbukti ya. Untuk A sampai G, untuk vertek 1 sampai vertek 7. Oke. Berarti karena terpenuhi semua, maka di sini derajat menunjukkan apa? G1
Jadi gitu ya, di sini saya tulis jadi G1 dan G2 adalah dua buah graf yang isomorf. Ya, gitu. Oke, paham sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, saya lanjut ke nomor 3 ya. Oke, nomor 3 sekarang saya besarkan saja supaya kelihatan ya. Bentuklah binary tree untuk kata-kata berikut. Pepaya, mangga, pisang, jambu, nangka, apel, durian, kiwi, rambutan, sirsak, stroberi, dan nanas. Ya. Nah, ini adalah nama-nama buah-buahan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan urutan abjadnya. Jadi kalian disuruh bentuklah binary tree. Ya, jadi punya anak, kalau di sini adalah binary, punya anak masing-masing maksimumnya 2. Ya, ini adalah menunjukkan binary tree itu anaknya 2 maksimum. Jadi ketika kalian mengurutkan sesuai abjad ya, maka di sini namanya search tree itu selalu dimulai dari awal. Sini saya punya pepaya. Jadi misalnya saya punya pepaya. Untuk dientrikan itu harus sesuai dengan inputannya dan maksimum punya anak 2 ya. Kemudian inputnya adalah mulai dari anak kiri. Itu struktur pembentukan binary tree. Ya, jadi saya mulai dengan apa? Diinsertkan dari awal. Jadi insertnya adalah mulai dari key yang pertama ya, key yang pertama. Terus kemudian adalah urutannya dahulukan dengan anak kiri gitu ya, dahulukan dengan anak kiri atau disebut dengan L child ya. Nah, terus kemudian urutan anak kiri, kemudian apa? Kemudian urutannya adalah ke anak kanan ya, urutan kedua adalah anak kanan. Oke. Nah, terus kemudian dari anak kanan ini anak child ya, anak kanan. Nah, dari anak kanan ini kemudian kalian apa? Kalian tuliskan adalah dipenuhi dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan dipenuhi dengan nilai maksimumnya 2. Ya, seperti itu. Jadi contohnya sekarang saya punya pepaya. Maka pepaya ini menunjukkan posisi dia harus berada sebagai root, maka nanti di manakah anak kiri, yaitu apabila urutannya lebih kecil atau sebelumnya dari urutan tersebut. Ya, kalau yang sebelah kanan berarti lebih besar. Jadi ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Ya, maka dari sini ketika saya punya mangga, maka urutannya apa? KLMNOP, berarti mangga di sini di sebelah kiri. Ya, ini mangga. Oke, karena KLMNOP. Nah, berarti mangga duluan yang harus kita baca sebelum pepaya. Ya. Berikutnya adalah pisang. Nah, pisang itu apa? PI, ya pepaya itu PE, berarti dahulu dengan PE, berarti pisang lebih besar dari pepaya. Maka saya tuliskan pisang ada di sini. Oke, karena P sama Pi itu duluan P. Ya, jadi pisang anak kanannya. Oke. Berikutnya adalah kalian tulis apa? Mangga sudah, pisang sudah, sekarang jambu. Ya, jambu KLM HIJ KLM. Jadi J itu adalah di sebelah kiri. Jadi selalu kalian apa? Urutannya anak kiri dulu terpenuhi sampai maksimumnya 2 kiri kanan. Berarti pindah lagi ke mari ya. Jadi ini adalah jambu. Ya. Paham sampai di sini? Nah, berikutnya habis jambu berapa? Habis jambu, kemudian ada kata nangka. Nah, nangka itu apa? KLMN. Berarti sesudah M. Berarti kalau saya punya lebih besar dari pepaya enggak? Iya. Ya. Kurang dari pepaya, MNOP. Apakah lebih besar dari mangga? Iya. Maka di sini adalah jawabannya nangka. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dari sini nangka, setelah nangka apa? Apel. Nah, berikutnya apel itu siapa? Apel itu adalah siapa? Lebih kecil dari pepaya, lebih kecil dari mangga, lebih kecil daripada jambu. Jadi saya punya apel. Ya, anak kiri lagi. Oke. Nah, karena selalu terisi anak kiri dulu, ya. Terus berikutnya durian. Durian itu lebih kecil dari pepaya, lebih kecil dari mangga, lebih kecil dari jambu, lebih besar dari apel. Berarti di mana? Di sini. Oke. Durian. Ya. Nah, berikutnya kiwi, HIJKLM. Jadi setelah J sebelum M ya, HIJKLM. Jadi apa? Sebelum pepaya, sebelum mangga,
sesudah jambu. Jadi di sini ada kiwi. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya ada rambutan. Gimana rambutan? Ini ya, OPQRS ya, OPQRS. Berarti rambutan ada di sebelah kanan di sini ya, di sebelah kanannya pisang. OPQR. Nah, R itu sesudah pisang. Ya. Nah, kemudian sirsat apa? OPQRS berarti sirsak itu adalah anak kanan karena dia lebih besar ya. Jadi nanti kalian akan punya apa di sini? Anak kiri LCAT ya, itu lebih kecil dari RCAT ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau seandainya itu ternyata apa namanya? Urutannya tadi kalau diurutkan semuanya itu urutannya memang dari kiri ke kanan, tapi di sini urutannya juga sesuai dengan kondisinya seperti ini ya. Karena kita mau mengurutkan secara abjadnya. Oke. Jadi sirsak. Nah, sekarang strawberry ST berarti sirsak itu sesudah siapa? Sirsak itu adalah sesudah strawberry ya, strawberry. Oke. Di sini maksimumnya 2 ya. Jadi di sini saya punya strawberry. Nah, berikutnya nanas. Apa nanas itu? Nanas itu adalah sebelum MNOP ya, sebelum pepaya, terus sesudah mangga, terus sama nanas ini NA sama ya. Nah, tapi di sini NA lagi, di sini NG, berarti dia lebih kecil daripada nangka. Maka saya punya nanas itu apa? Anak kirinya nangka ya. Jadi kalau ini saya hapus supaya kelihatan banget bahwa ini adalah anak kanan. Saya taruh lagi ya. Di sini tadi nangka. Nah, berarti nanas itu anak kiri. Ya, ini nanas. Nah, inilah bentuk daripada binary setrinya. Ya, jadi ini adalah binary setri dari inputan yang sudah kita punya. Sekarang kita cek ada berapa ini? Ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 anak. Kita hitung ya. Tuh, berdasarkan levelnya, ini level 0, ini level 1, level 2, level 3, sampai dengan level 4. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, ada 12. Betul sampai di sini. Oke, paham ya? Nah, sekarang saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah tentukan bacaan urutan berdasarkan in order, pre-order, dan post order. Oke. Sekarang saya jawab dengan saya mengecilkan ini. Ya. Oke. Area. Sekarang saya ensure saya ini ya. Ya. Ini tadi maaf ada trouble. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang order ya, traversal ordernya. Oke. Ini saya kecilkan aja supaya kelihatan. Soal yang sudah kita kerjakan di atas. Oke. Saya kecilin.
ya. Jadi sekarang ketika saya punya urutan in order, saya punya in order, ya. Nah urutannya bagaimana? In order itu adalah dari urutan LDR, ya, left, data, right. Nah kiri, tengah, kanan. Nah sekarang dari kalimat ini mana yang kiri? Apakah pepaya? Bukan. Berikutnya mangga? Bukan. Berikutnya jambu? Bukan. Ini root ya. Berikutnya apel? Bukan. Berikutnya lagi, ada anak kiri enggak? Ternyata di sini ada anak kiri. Ya. Jadi anak kiri enggak ada, maka kita pindah ke apel. Ya. Apel di sini saya tuliskan. Ini apel. Oke. Berikutnya anak kanan. Anak kanannya siapa? Anak kanannya adalah durian. Ya. Jadi saya sudah menyelesaikan anak kiri daripada ini ya jambu. Nah di sini saya punya kosong apel durian. Nah terus kemudian apa? Saya punya jambu ya. Nah ini L sudah. Terus kemudian saya punya jambu. Jambu itu adalah D. Kemudian anak kanannya apa? Anak kanannya adalah kiwi ya. Maka dari sini saya sudah punya anak kirinya daripada mangga. Maka di sini saya punya berikutnya adalah mangga ya. Terus berikutnya lagi adalah anak kanan. Anak kanannya siapa? Nangka. Tapi nangka itu bukan L. Nangka itu ada nanas. Jadi saya punya nanas dulu, baru saya punya nangka. Nangka anak kanannya enggak ada. Ya. Maka sekarang anaknya mangga ini sudah selesai, anaknya kiri. Maka berikutnya apa? L sudah selesai. Kita masuk ke pepaya. Ya. Nah, pepaya selesai, kita pindah ke kanan. Ke kanan apa? Ke kanan ada pisang. Apakah ini anak kanan? Nah, ini anak kanan, iya. Tapi cari lagi anak kirinya. Anak kirinya enggak ada. Maka carilah anak kanan. Tengah. Tengahnya siapa? Tengahnya adalah pisang. Ya, tengahnya adalah pisang. Maka di sini setelah pisang cari anak kiri. Anak kirinya enggak ada. Anak kiri tadi pepaya, anak kirinya pepaya, anak kirinya pisang adalah tidak ada, maka pisang saya tuliskan dulu. Terus kemudian anak kanannya adalah rambutan, ya. Nah, rambutan ternyata kan punya anak lagi. Apakah dia anak kiri? Bukan. Enggak ada anak kirinya. Maka di sini rambutanlah yang kita tulis dulu, ya, karena di sini rambutan enggak punya anak kiri. Nah, setelah rambutan berikutnya apa? Berikutnya saya pindah ke anak kanan. Anak kanannya sirsat. Ternyata sirsat itu adalah apa? Sirsat itu adalah root juga, gitu ya. Punya anak kiri enggak ada. Nah, maka di sini saya tuliskan L enggak ada, terus langsung saya tuliskan D-nya adalah sirsak, terus kemudian anak kanannya adalah strawberry. Oke. Nah, ini adalah urutan berdasarkan in order, ya. Kalau berdasarkan berikutnya pre-order itu apa? Yaitu D dulu baru LR, ya. Maka di sini ketika kita baca pre-order, maka saya tulis apa? Cari D dulu, mana D? Pepaya, ya, gitu. Nah, berikutnya mana D lagi? Ada lagi enggak sebelah kiri? Saya pindah keluar ke L, anak kiri. Anak kirinya ternyata juga D, maka saya tulis dulu, ya. Nah, anak kanannya habis itu saya cari apa? Saya cari anak kiri lagi, ada enggak anak kiri lagi? Ada, dia juga D, maka saya tulis jambu. Nah, berikutnya ke anak kiri lagi, ada enggak? Ada, yaitu apel. Ya. Berikutnya ada lagi enggak anak kiri? Enggak ada. Nah, berikutnya baru anak kanan siapa? Anak kanannya adalah durian, ya. Jadi apel durian selesai, jambu sudah ditulis, anak kanannya apa? Kiwi, ya. Nah, kiwi selesai, berarti anak kiri selesai, mangga juga selesai, maka menjadi anak kanannya. Anak kanannya di sini posisinya adalah root. Nah, maka dia juga ditulis dulu, nangka baru nanas, jangan ditukar. Ya, seperti itu. Oke, karena di dulu baru LR. Nangka nanas sudah merupakan anak kanan dari mangga, berarti pindah lagi ke pepaya. Ya, pepaya sudah ditulis, maka kita punya tulis anak kanan. Anak kanannya adalah pisang, tidak punya anak kiri, dia juga root. Saya tulis dulu pisang, ya. Nah, setelah itu apa? Pisang saya cari anak kirinya tidak ada, langsung pindah ke anak kanan. Anak kanannya adalah rambutan, ya. Nah, karena D juga dia data, ya. Nah, kemudian rambutan
punya anak kiri enggak ada, langsung ke sirsak. Sirsak ini juga anak apa? Juga data ya. Sirsak enggak ada anak kirinya, langsung ke strawberry. Ya. Oke, itu apa namanya? Merupakan jawaban dari pre-order ya. Sekarang saya kopikan lagi di sini sebagai jawaban untuk post order ya. Saya tuliskan sekarang post order. Post order ya. Ini apa? LRD ya. Saya naikkan ke atas saja supaya bisa kelihatan ininya ya, bentuk tree-nya. Oke. Sekarang saya punya post order. Nah, ini kalian perhatikan baik-baik. Di sini post order, maka kalian tulis anak kiri dulu. Pepaya apa anak kiri? Bukan. Mangga anak kiri? Bukan. Jambu anak kiri? Bukan. Maka apel anak kiri? Bukan. Ya. Nah, ternyata apel adalah root, anak kirinya tidak ada, maka pindah ke R. Ya. R-nya siapa? Maka kita tulis durian. Baru L kosong, R durian. D-nya apa? D-nya adalah apel. Ya. Nah, berikutnya adalah apel, durian ini sebelah kiri, berikutnya siapa? Anak kanan. Anak kanannya siapa? Kiwi, ya. Nah, terus kemudian adalah D-nya siapa? Di sini D-nya yaitu rootnya adalah jambu, ya, subrootnya jambu. Oke, berikutnya anak kiri sudah, anak kanan adalah nangka. Nah, nangka ternyata bukan anak kiri. Berarti saya cari adalah anak kiri dulu. Anak kirinya siapa? Nanas. Jadi saya tuliskan nanas di sini ya. Nanas dulu, baru kemudian anak kanan tidak ada, baru ke nangka ya. Gitu. Nah, anak kiri selesai, anak kanan selesai, maka saya pindah ke root. Rootnya adalah mangga. Oke. Mangga selesai sebagai anak kiri, maka saya cari anak kanan. Anak kanannya siapa? Anak kanannya adalah pisang. Nah, pisang ini harus dicari anak kirinya siapa? Tidak ada. Baca anak kanan. Anak kanannya rambutan. Ya. Anak kanannya rambutan. Rambutan itu bukan apa namanya? Bukan anak kiri. Ternyata punya anak lagi enggak ada di sini. Ya, yang ada anak rambutan enggak ada kirinya, tapi punya anak kanan sirsat. Nah, sirsat enggak ada anak kirinya, punya anak kanan stroberi. Jadi sekarang kalian lihat adalah apa? Mana anak kiri, anak kiri, anak kiri enggak ada. Jadi pisang ini enggak ada anak kirinya semuanya. Maka di sini saya tulis anak kirinya sirsat yang paling rendah ya, anak kirinya sirsat enggak ada, tapi dia punya anak kanannya stroberi, ya. Nah, stroberi terus punya apa? Punya anak yang namanya sirsak. Ya. Nah, ini sirsak itu adalah anak kanannya. Nah, terus kemudian apa? Habis sirsat adalah rambutan. Oke. Nah, habis rambutan adalah pisang. Oke. Nah, seperti itu cara pembacaan post order, ya. Jelas sampai di sini? Nah, kalau kurang jelas nanti silakan dipelajari lagi jawaban saya ini ya. Nah, itu selesai. Jadi sekarang nomor 3 selesai ya. Sekarang saya lanjutkan untuk nomor 3. Oke. Nomor 3 ini adalah berbunyi kalau seandainya saya punya tentukan shortest spanning tree, ya jadi mencarikan spanning tree yang terpendek pada graf berikut dengan menggunakan algoritma pencarian shortest path, yaitu algoritma prim dan algoritma Kruskal. Ya, di sini. Nah, kalian ingat di sini namanya shortest itu artinya apa? Di sini namanya shortest berarti carilah bobot terkecil. Ya. Nah, sekarang kalimatnya spanning tree gitu ya, spanning tree yaitu tree, bentuk tree di mana tree itu tidak ada cycle ya. Terus namanya spanning itu vertex-nya harus ada semua. Jadi vertex A, B, C, D, E, F itu harus ada, tidak boleh dikurangi. Nah, sedangkan yang dikurang-kurangi adalah vertex-vertex yang memiliki apa? Memiliki bobot rendah ya untuk masing-masing bobot di sini. Oke. Sekarang saya jawab dengan saya perkecil ya.
Oke, sudah saya sediakan lembarannya di sini. Mari kita kerjakan sama-sama untuk algoritma prim. Ya. Jadi saya tulis dulu, saya kerjakan dengan menggunakan algoritma prim. Ya. Nah, algoritma prim mari kita tulis. Algoritma prim itu apa? Jadi kita buat seperti ini aja ya, lebih mudah ya. Kita buat langkahnya dulu, terus kemudian kita buat sisinya, ya sisi-sisi yang kita lewati atau edge-nya, kemudian kita tulis bobotnya berapa. Ya. Nah, nanti kita gambarkan masing-masing nilainya, ya. Sekarang langkah pertama. Langkah pertama adalah saya baca dulu. Katakan ini dari apa? Terserah kalian bebas mau dari mana ke mana, tapi carilah yang paling minimum dulu. Yaitu misalnya 1 saya punya dari A ini, ya. Nah, dari A ini 1 saya punya sisinya apa? Bobotnya 1. Langkah 1 saya tentukan adalah AB, ya. AB di sini bobotnya nilainya 1. Jadi kalau saya tulis bentuknya apa namanya? Bentuk urutannya, maka saya punya sisi A sama sisi B, ya ini adalah A, ini adalah B, ini saya gabung, ya bobotnya 1 seperti ini. Oke. Berikutnya lagi apa? Algoritma prim itu langkahnya adalah carilah sisi dari vertex-vertex tersebut yang memiliki bobot minimum, kemudian lanjutkan sisi-sisinya. Jadi kalian boleh melanjutkan A ke C, ya, atau sekarang B ke C, atau B ke D, atau B ke F. Itu ada 2 nilainya, ya. Nah ternyata kalian lihat bandingkan kalau A saya ke C itu ada 6. Nah tapi kalau saya punya B ke C menuju C itu ada 3, ya. Tapi sekarang ada lagi yang minimum yaitu siapa? Ada B ke F, nilainya adalah 2, ya. Jadi saya punya di sini F, ya. Nah, di sini dia nilainya adalah 2. Berarti saya punya langkah 2 itu adalah dari B ini, ya, saya lanjutkan ke F. Oke, bobotnya 2. Gitu. Jelas ya? Nah, berikutnya apa yang terjadi? Nah, sekarang saya punya langkah ketiga. Ya. Sebentar. Tiba-tiba tertutup. Ya. Ya, sekarang saya punya langkah ketiga. Langkah ketiga ya. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga. Nah, ini sebentar ya. Oke. Langkah ketiga adalah saya lanjutkan sekarang posisinya ini ya. Saya perbesar. Supaya kalian bisa melihat sebelumnya ya. Oke. Langkah ketiga adalah kalian lihat. Setelah kalian punya F ya, dilanjutkan lagi, mana yang terkecil lagi? Jadi kalian boleh mau melanjutkan B, B kemana? B ke D 4, B ke C 3, tapi ada lagi yang kecil yaitu F. F di sini menuju D yaitu 1. Jadi sekarang saya punya dari F ini bisa ke D nilainya 1 ya. Jadi saya lanjutkan lagi. Bobotnya jadi ini ya. Terus kemudian saya punya ke sini F terus ke D sini ya. Jadi ini A, ini B, ini F dan ini D. Nilainya 1 2 1 ya. Ini untuk langkah ketiga. Oke. Maka dari sini kalian sudah punya FD. Nah, sekarang kalian lihat lanjutkan. Mau F kemana lagi? F ke C itu 7, F ke E itu 5. Tapi sekarang kalau saya punya D, D kemana? D ke B itu adalah ya D ke B itu membentuk cycle berarti bukan tree ya, ditolak. Terus kemudian kalau saya punya D ke C itu nilainya 2, terus D ke E nilainya 3. Berarti yang saya pilih adalah yang nilainya kecil, yaitu langkah 4 saya punya apa? D ke C ya. Ini ke C. Ya. Nah, ini takutnya dipikir E.
Ya, ini D ke C. Oke, D ke C nilainya 2. Jadi sekarang saya sambung D ke C itu miring nilainya 2. Saya lanjutkan aja enggak apa-apa ya. Jadi 2 langkah jadi 1 gambar ya. Ini D ke C. Oke, nilainya 2. Oke. Nah, berikutnya lagi ini belum selesai ya karena baru apa? Baru verteknya A, B, D, F, C kurang E ya. E-nya belum kita panggil E-nya. Jadi sekarang berapa E-nya? Kita lihat di sini. E itu terhubung oleh D ke E nilainya 3. Kalau saya hubungkan dari C ke C ke E nilainya 4. Kalau saya hubungkan F ke E nilainya 5. Jadi mana yang terkecil? Yaitu D ke F. Jadi saya D ke E. Jadi ini saya punya E nilainya adalah 3. Jadi sekarang kelima saya punya nilainya D ke E. Jadi dari D ini ke E ya. Nilainya 3. Di total saya punya berapa ini? 3 ditambah 3 tambah 3. Jadi ada 9. Jadi jaraknya 9 inilah yang minimal ya. Jadi ini adalah shortest ya, spanning tree. Ya. Nah, ini karena sudah semua 1 2 3 4 5 6 vertex sudah tersebut semua ya, sudah disebutkan semua, kemudian shortest path-nya 9. Oke. Itu algoritma prim. Ya, paham ya? Jadi caranya adalah seperti ini. Oke. Nah, ketika kalian mengerjakan soal yang algoritma Kruskal, saya taruh di sini ya. Ini supaya berdekatan dengan soalnya, soal B yaitu algoritma Kruskal. Oke. Nah, algoritma Kruskal maka kalian juga tadi membuat cara yang sama. Ya. Ada langkah, ada sisi disebutkan, juga ada bobotnya. Oke. Terus nanti kita gambarkan masing-masing ya. Jadi sekarang caranya apa? Caranya adalah kalian buka lagi algoritma Kruskal pada video saya sebelumnya ya. Pada video sebelumnya itu ada algoritma Kruskal bagaimana cara kerjanya. Ya. Maka di sini kalian tuliskan lagi ya. Langkah ke-1 cari lagi yang minimum. Di sini minimum siapa? Kayak tadi minimumnya adalah AB ya. AB di sini kalian susun ya. Kalian susun angka-angkanya Kruskal itu ya, disusun urut-urutannya ya. Jadi sebenarnya kalian buat tabel dulu. Jadi saya buatkan tabel dulu ya. Tapi sebenarnya kalau langsung juga bisa ya. Jadi kalian urutkan aja. Bobot yang pertama nilainya yang paling kecil 1 ya, maka saya punya apa? A ke B, saya tulis di sini A gitu ya. Terus kemudian ke B di sini bobotnya 1. Terus cari lagi bobot yang paling kecil. Jadi algoritma Kruskal itu adalah mulai dari yang terkecil. Bobot berikutnya mana 1? Oh, yaitu D ke F ya. Jadi saya punya yang ke langkah kedua itu D ke F. Jadi tidak harus urut dari sisi-sisi berikutnya. Dilihat dari bobotnya yang terkecil lagi yaitu 1. Yaitu apa? D ke F. Jadi D ke F itu bentuknya seperti ini ya. Ikuti aja bentuknya supaya kalian memudahkan ya. Maka dari sini saya lanjutkan ya, punya DF, terus langkah ketiga saya punya apa? Yang berikutnya saya punya 2. Nah, ini ada 2 yaitu B ke F sama ada D ke C, ada 2. Jadi saya punya B ke F ya, itu bobotnya 2. Nah, di sini di mana? Saya punya B ke F, saya tuliskan. Saya tuliskan lagi B ya ke F kayak gini bentuknya ya. B ke F ini 2. Oke. Maka di sini kalian boleh nyambung boleh sebenarnya ya. Terus yang keempat kalian sudah punya apa lagi? Punya yang 2 lagi yaitu DC. Ya, saya punya DC, bobotnya juga 2. Mana D? D ke C ya. Jadi saya punya D ke C bentuknya seperti ini. Ya. Ini 2 dari D ke C ya. Nah, ketika saya gabungkan semuanya ya, semuanya saya gabungkan, maka saya punya apa ini?
Semua saya gabungkan dari A ke B, ya, A ke B sudah terpilih 1, terus kemudian kalian punya B ke F, ada hubungannya ya, B ke F, ya, ini adalah 2, terus ada juga apa? F ke D, ya, F ke D bentuknya seperti ini, F ke D juga 2, ya. Terus berikutnya lagi apa? D ke C bentuknya miring ke sini, D ke C. Ya, ini juga 2, ya. Nah, ini masih belum ada kan? Masih ada yang belum vertex yang belum, yaitu vertex E. Nah, sekarang kita lihat lagi. Setelah 2 ada angka lain enggak? Oh, enggak ada. Berarti 2 ini hanya 2. Langkah kelima cari yang 3. 3 itu apa aja? Ada BC, ya. Itu 3. Terus ada lagi yang langkah ke-6. Ada BC, kemudian ada DE. Ya, ada DE. Nah, terus apa itu DE? DE nilainya juga 3, ya. Kita buat nilainya 3. Oke. Nah, sekarang kita lihat BC nilainya 3. Nah, tapi kalau dari B ke C berarti kan kalian membentuk apa? Tidak membentuk tree karena ada cycle. Jadi kalau ini BC saya gabung, ini kan berarti membentuk tidak membentuk tree ya karena cycle, maka ini bukan, ya. Makanya terjadi apa? Berarti BC ini ditolak, ya. Saya tulis ditolak. Oke, ditolak karena tadi menyebabkan cycle, ya. Jadi ini saya tuliskan ditolak karena menyebabkan cycle. Oke, salah, ini tolak, ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Cari yang D ke E. Mana D ke E? Nah, ini D ke E. Berarti saya punya D ke E di sini, ya. Ini D ke E. Nilainya 3, ya. Maka di sini kita terima. Sehingga kalau di ini sudah semuanya ya, A, B, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ya. Berarti semua sudah ada semua berbentuk spanning tree yang tidak apa? Yang tidak berbentuk cycle. Di total sekarang jumlahnya berapa? 2 tambah 2 4 tambah 2 6 6 tambah 6 sama dengan 6 ini tidak dihitung ya. Ini ditolak, tidak dihitung, 6 tambah 3 jadi 9. Oke. Nah, ini juga shortest path-nya ya. Jadi shortest path-nya adalah 9. Shortest spanning tree sama dengan 9 juga. Oke. Paham sampai di sini? Nah, ini jawabannya tidak tunggal ya, bisa saja cara cari yang lain selama merupakan shortest spanning tree maka betul ya, bisa saja kenapa? Karena jaraknya memang sama. Oke. Itu algoritma Kruskal. Paham ya bedanya ya? Algoritma Kruskal itulah kalian urutkan berdasarkan yang minimum dulu. Nah, sedangkan kalau algoritma prim yang ini maka diurutkan berdasarkan sisi-sisi berikutnya. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya lanjutkan ke nomor 5 ya. Saya besarkan dulu supaya kelihatan. Di sini kalian diminta apa? Diberikan tree seperti di bawah ini, tentukan prefix, infix, postfix serta hitung hasilnya. Ini merupakan aplikasi dari binary tree pada tree ya, seperti itu. Nah, kalian lihat di sini ada kali punya anak tambah sama pangkat. Kemudian ada bagi, di sini ada minus, ada plus. Ini yang sebelah kiri, sebelah kanannya adalah ada pangkat plus sama minus ya. Bagaimana sekarang kita menyusun prefix, infix dan postfix-nya dan hitung hasilnya. Nah, menghitung hasilnya boleh kalian menggunakan pakai aturan stack ya. Nanti kalian juga bisa baca teori saya tentang algoritma untuk apa namanya? Prosedur untuk perhitungan apa namanya postfix, algoritma postfix dengan menggunakan stack ya. Jadi sekarang saya tutup dulu, saya mau mengerjakan dengan cara melihat hasilnya dari sini ya. Kelihatan ya? Saya besarkan dikit. Sekarang nomor 5. Saya kerjakan dulu yang A, yaitu saya atau yang apa namanya, kalian boleh prefix, infix atau postfix. Kalau yang paling mudah lah kalian mengerjakan infix ya. Infix dulu boleh. Oke. Maka di sini kalian lihat infix itu apa?
Infik itu prinsipnya adalah tadi LDR, ya, anak kiri, tengah, dan anak kanan, ya. Nah, infiknya kalian lihat di sini posisi itu berilah kurung sesuai dengan hierarkinya plus sesuai dengan posisi daripada tree-nya, ya. Sekarang kita lihat. Anak kirinya mana? Anak kirinya adalah paling kiri adalah 3. Nah, ternyata 3 itu dibagi dengan berapa? Dibagi dengan nilai 9 dikurangi siapa? Dikurangi lagi dengan 1 ditambah 5. Ya, kurung tutup untuk 1 tambah 5, dikurung tutup untuk 9 dikurangi nilai 1 tambah 5, kurung tutup lagi untuk 3 dibagi sekian ini. Oke. Nah, ini anak kiri sudah selesai, kemudian anak kanannya plus 8. Ya, ini baru anak kirinya, sebelah kirinya kali. Ya. Nah, terus kemudian ini adalah kali, saya pindahkan ke sini aja ya, kali dengan siapa kalinya? Kalinya itu adalah dengan 2 dipangkatkan. Pangkatkan siapa? Dipangkatkan 5 ya. Dipangkatkan 5 dari penjumlahan 4 dikurangi 6. Jadi 4 dikurangi 6 ditutup ya. Terus 5 ditutup dengan tanda jumlah, terus kemudian 2 pangkat ini ditutup ya. Maka nilai infiknya adalah seperti ini. Oke. Paham ya? Itu nilai infik. Sekarang nilai prefik. Ya. Nilai prefik itu adalah kalian punya DLR ya. Nah, di sini ini langkahnya. Maka sekarang kalian punya apa ini? Prefiknya yang terakhir dieksekusi itu adalah kali. Root itu adalah merupakan data ya. Maka di sini selesaikan dulu yang data, baru yang terakhir dieksekusi ya, baru ke LR ya. Nah, sekarang yang terakhir dieksekusi apa? Ada itu hasil perkaliannya kali. Terus habis kali dengan siapa? Anak kiri semuanya sama anak kanan. Anak kiri dihabiskan dulu ya. Anak kiri apa yang terakhir dieksekusi? Yang terakhir dieksekusi adalah nilai plus. Ya. Nilai plus dengan siapa? Anak kiri sama anak 8. Nah, anak kiri dilanjutkan dulu. Mana yang terakhir dieksekusi? Yang terakhir dieksekusi adalah bagi. Bagi siapa? Bagi dengan 3 dan hasil 9 dikurangi sekian mana? Kurang ya. Kurang dengan siapa? Kurang dengan 9 ditambah plus 1, 5 ya. Maka ini anak kiri kemudian plus berapa? Plusnya sudah 8. Oke. Nah, sekarang dari sini sudah punya anak kiri semuanya. Dari sini ya, sini ke sini sudah anak kiri semuanya. Berikutnya adalah anak kanan. Anak kanan kembali apa? Ke D lagi. Yang terakhir dieksekusi apa? Pangkat. Pangkat dengan siapa? 2. 2 sama siapa? Dengan 2 plus. Gitu ya. Plus siapa? Anak kirinya 5. Dengan minus 4, 6. Gitu. Ya. Paham sampai di sini? Nah, jadi sekarang kalau kalian lihat caranya adalah seperti ini, ya. Yang terakhir dieksekusi tadi adalah nilai plus, ya. Ini sebenarnya ini sendiri ya, ini sendiri. Nah, terus kemudian ini sendiri, anak kanannya ini, ya. Jadi yang terakhir dieksekusi adalah plus 8. Ini lihat ya. Jadi plus dengan 8 ini, plus dengan 8. Siapa? Dengan plus 8 yaitu sebelah kiri. Dengan siapa? Bagi dengan 3. Jadi kalian lihat di sini 1 ditambah 5 itu ini ya, ketemu. Terus 9 dikurangi 6. 9 ditambah 1, 5. Jadi kemudian ini ya. Terus nilainya ini adalah 3 dengan bagi, 3 dengan bagi. Terus nilainya ini ditambah dengan tambah 8. Oke, jadi benar. Sama seperti ini juga tadi ya. 2 dengan siapa? 2 dengan hasil kalinya ini atau di dalamnya dulu min 46, 4 dikurangi 6 ini ya. Terus ditambahkan dengan 5 ini. Oke. Terus kemudian dipangkatkan 2 dipangkatkan sekian ini. Oke. Hasil akhirnya dikali. Jelas sampai sini? Nah, dari sini maka sekarang saya akan menjelaskan tentang postfix. Ya.
Gitu. Tapi kalau kalian misalnya nanti mau saya ajari untuk satu persatu juga boleh ya. Ini sekarang secara langsung dulu ya. Postfix. Postfix itu adalah caranya dari apa? Dari LRD. Oke. Mana dulu yang diselesaikan? Kalau kalian lihat dari angka ini ya. Kalian lihat dari angka ini saya punya 3 dibagi 9 dikurangi 1 tambah 5 ditambah 8. Jadi mana dulu? Kalian kerjakan dulu yang plus, terakhirnya plus ya. Jadi anak kiri dulu kalian kerjakan semua. Yang mana ini? Yaitu yang 3 dengan siapa? Nanti hasilnya dibagi dengan sekian ya. Atau kalau kalian mau lebih ini lagi, sediakan aja anak kiri agak di tengah gitu ya. Ini terakhir. 1,5 nilainya plus ya. Terus jangan angkanya dibalik karena kalau saya punya 3 pangkat 2 sama 2 pangkat 3 kan hasilnya beda. Jadi jangan ditukar ya. Ini tidak berlaku komutatif untuk perletakan angka-angkanya. Jadi saya punya 1 ditambah 5 D-nya plus ya. Terus kemudian saya punya 9, kemudian ininya minus ya. Terus saya punya 3 saya bagi dengan ini. Terus saya punya berapa? 8-nya kan di kanan ya, 8 plus. Jadi tetap nilai ini ada di kiri. 39 kayak gini ya. Ini liftnya ya, 39158. 39158. Oke. Sedangkan yang kanannya apa? Yang kanannya adalah kalian punya anak kanan ini yang terakhir dieksekusi nanti kali. Jadi kalian punya apa di sini ya? Berikutnya adalah 2 pangkat dengan siapa? Kalian boleh di sini sekarang. Saya punya kayak tadi ya, punya 4, 6 dikurangi. Ya. Terus kemudian, agak ke sini aja ya. Jadi saya punya 4, 6, saya kurangi. Terus saya kemudian 5 plus, kemudian saya punya 2 pangkat. Ya. Seperti ini, saya taruh di sini, terus ini kali. Jadi 2-nya ini saya hapus. Oke, 2 pangkat ini ya. 2, 5, 4, 6 plus ini sekian. Paham sampai di sini? Nah, sekarang bagaimana cara menghitung ya? Menghitung hasilnya. Nah, kalian cara menghitung hasilnya boleh memanfaatkan stack ya. Nah, stack itu akan lebih mudah untuk khususnya perhitungan kalkulator saintifik itu menggunakan algoritma postfix ya. Hitung hasilnya. Oke, hitung hasil dengan menggunakan stack, menggunakan algoritma postfix. Ya, saya taruh di bawahnya ya. Algoritma postfix kalian sudah tahu, algoritma postfix adalah itu. Maka tulis apa? 39 Bentar, saya agak geser supaya kalian tetap kelihatan ya. Postfix tadi saya punya 3915 plus min bagi 8 plus terus 2, 5, 4, 6 kemudian minus plus pangkat kali. Oke ya. Kalau kalian mau menghitung pakai menggunakan infix juga boleh ya. Tapi ini saya manfaatkan karena kalian kan dulu sudah pernah belajar stack ya waktu di algoritma pemrograman dan struktur data ya. Oke, saya masukkan setiap saya ketemu sebuah operan maka dia push di dalam stack tersebut ya. Saya tulis ya 3, 9, 1, 5 semua push. Begitu ketemu plus maka di sini langsung pop 2 kali ya. Jadi kalian punya pushnya 3, 9, 1, 5 kemudian ada plus langsung ngepop ini 2 kali. Maka apa ditulis langsung 1 di calculation ya 1 ditambah 5 hasilnya 6. Maka push kembali ke sini ya. Jadi 3 topnya kan posisinya di sini. Ya, ingat-ingat kembali ya. Dibuka lagi struktur datanya ada 3, ada 9, terus masukkan hasilnya 6. Berarti saya sudah menyelesaikan ini semua. Oke. Berikutnya ketemu minus. Nah, ketemu minus ada berjejer lagi 2 operan. Maka langsung dipop lagi berapa? 9 dikurangi 6 sama dengan
sama dengan 3. Maka di sini ketika kalian punya tadi push-nya, nilai di top ini adalah push-nya 6, ya ketemu minus, maka langsung di pop lagi, taruhlah di sini. Ya, jadi 3, posisinya ini tadi 3. Oke. Nah, berikutnya saya ketemu bagi. Jadi bagi. Nah, kayak tadi 3 dibagi 3, maka dihitung 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ya. Maka di sini saya punya tadi habis 6, kemudian hasilnya adalah 3, kemudian hasilnya adalah bagi. Maka di sini saya punya berapa? Saya punya 3 dibagi, ini adalah sudah 1 ya. Sudah saya push nilainya 1. Oke, saya push nilainya 1, maka hasilnya saya lihat lagi di sini ada 8. Ya, ada plus. Nah, dihitung lagi nilainya. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Push lagi di sini. Ya, jadi 9. Nah, berikutnya berapa? Saya punya sudah plus, ada 2, ada 5, ada 4, ada 6. Nah, ini terus kemudian ada minus. Jadi saya sudah sampai di sini sudah semua. Jadi langsung ini ya, ini di pop lagi. 4 dikurangi 6 sama dengan apa? Min 2. Saya pindahkan lagi di sini ya. Sebentar, ini saya copy. Saya copy di sini. Ya, jadi saya sekarang masukkan angka yang ada di sini. Saya salin lagi yang ini ya. Yaitu 9, 2, 5, 4, 6, ada minus. Ya. Nah, di sini adalah 4 dikurangi 6 sama dengan min 2, maka masuk di mari ya. 9, 2, 5. Nah, hasilnya adalah min 2 masuk ke sini. Nah, berikutnya apa? Kalian ada tanda plus ya, ada tanda plus di sini, maka masukkan plus. Oke. Nah, plus langsung ngepop lagi berapa? 5 ditambah min 2. Hasilnya adalah sama dengan 3 ya. Maka masukkan nilainya sebentar di sini, tadi kan topnya posisi di sini ya. 9, 2, terus kemudian 3. Oke. Berikutnya ada siapa? Berikutnya di sini ada pangkat. Nah, ada pangkat masuk, maka saya punya ngepop di sini. Nah, jangan terbalik ya. 2 pangkat 3, bukan 3 pangkat 2. Nilainya 8. Jadi saya punya 9, ini topnya tadi di sini, ini tadi topnya di sini ya. Nah, 9, terus kemudian hasilnya adalah 8, maka kalian lihat lagi di sini ada perkalian, hasilnya perkalian ya. Nah, di sini di pop lagi hasilnya 9 kali 8 sama dengan 72. Ya. Jadi 72 ini adalah hasil perhitungan dari tree yang sudah ada di sini. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya kalian menggunakan infig, ya, menggunakan infig, saya tulis saja di sini ya, kan kelihatan ya. Infignya apa infignya? Nah, kalau menggunakan infig tadi, yaitu 3 dibagi 9 dikurangi 1 ditambah 5, kurungnya 9, kurungnya 3, terus ditambah 8 dikurung tutup, terus dikali dengan hasilnya 2 pangkat 5 ditambah 4 dikurangi 6, terus tutup ini 2 terus kurung siku ya. Kalian bisa lihat 3 dibagi berapa? 9 dikurangi 6 ya. Hasilnya nanti tambahkan dengan 8 ya. Nah, terus dikali dengan berapa? Dikali dengan 2 pangkat 5 ditambah min 2. Oke. Nah, jadi di sini adalah 3 dibagi 9 dikurangi 6 bagi 3 ditambah 8 ya. Di sini dikalikan dengan 2 pangkat 5 tambah 2 adalah 3 ya. Itu oke. Berikutnya lagi berapa? 3 bagi 3 1 tambah 8 ya. Yang ini adalah 2 pangkat 3 8. Berarti saya punya 9 dikalikan 8 jadi jawabannya sama dengan berapa?
72. Oke, jadi itu kalau perhitungan dengan menggunakan infig ya, seperti kalkulator. Bagi kalian kurung-kurungnya harus pas ya, supaya kalian nilainya tidak salah. Jadi menggunakan perhitungan pakai kalkulator biasa, saintifik, sama menggunakan menggunakan cara pakai algoritma POSFIC, hasilnya sama 72. Oke. Oke, sekarang soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir saya perbesar di sini. Kalian punya diberikan graf di bawah ini, gunakan BFS, breadth first search, untuk mencari spanning tree-nya, terus kemudian depth first search untuk mencari spanning tree-nya juga. Soal nomor B, soal nomor C, ada berapa jumlah spanning tree berdasarkan fundamental sirkuitnya, ya seperti itu. Oke, maka dari sini saya sediakan tempat untuk menjawab soal yang ada di sini ya. Saya ensure dulu. Nah, ini ya. Sudah kelihatan ya? Sekarang saya kerjakan soal nomor A. Berdasarkan breadth first search untuk mencari spanning tree-nya ya. Jadi kalau saya punya breadth first search ya, berdasarkan lebar ya, awal dari kita membaca secara lebar. Kalau depth kedalaman. Jadi lebar saya lihat dari situ, misalnya saya punya A, terus kemudian saya lanjutkan lebarnya, di sini saya punya B gitu ya. Nah, terus kemudian saya punya di sini C ya. Terus berikutnya lagi saya punya G ya. Ini menentukan spanning tree-nya ya. Terus saya kemudian ketemu J ya. Jadi ini sebenarnya saya punya A. Kalau saya punya AG gitu boleh ya. Jadi banyak cara. F. Nah, terus kemudian G di sini adalah E. Di sini J itu adalah D. Ya. Di F itu adalah K. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini adalah spanning tree ya. Jadi nanti tidak tunggal ya, spanning tree dengan menggunakan BFS ya. Oke, sekarang kalau saya mengerjakannya dengan menggunakan DFS ya. Ini saya taruh di sini, taruh di bawah biar kelihatan dari bentuk ininya ya. Yang B adalah saya menggunakan depth first search ya. Ini atau DFS. Maka saya punya apa di sini? Kalian boleh menggunakan A, menggunakan G, ya, terus menggunakan C. Oh ya, ini tadi saya kebalik ya. Nanti namanya saya balik aja. Ini adalah yang breadth ini harusnya G, J, terus saya punya F. Ya. Nah, terus kemudian saya punya apa? F ini berikutnya ada K, ya. Ada K, terus ada D. Ya, itu yang C ini ada E, yang ini, terus kemudian ada C, ya, kemudian ada B. Ya. Jadi apa istilahnya boleh dibalik ya, kalau saya punya kedalaman gini, ini saya anggap sebagai dalam atau sebagai lebar. Jadi kalau ini kalian sebagai lebar, ini misalnya saya beri nama yang breadth. Ya. Ini adalah breadth. Breadth itu BRTFH ya. Ini breadth first search. Berarti yang A tadi yang saya namakan dengan depth. Ya. Depth first search atau DFS. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang ketiga,
Pertanyaannya adalah yang C, ada berapa jumlah spanning tree berdasarkan fundamental sirkuit algoritma DFS dan BFS. Jadi sekarang ini salah satu contoh ya, nanti kalian teruskan sendiri. Karena habis ini ada ujian ini skripsi. Jadi kalau sekarang kalian lihat ya. Saya mau menyelesaikan yang ini dulu aja. Yang A. Oke, posisi A. Saya taruh di sini. Oh betul, saya taruh sini dulu biar kelihatan ya. Posisi A sekarang saya mau membuat fundamental sirkuit ya. Jadi sekarang ABC kalau dari gambarnya ABC itu kan ada apa? ABG ya, ada ABG itu segitiga. Oke. Ya. Jadi sekarang saya punya untuk ini misalnya saya lanjutkan ya. Saya beri garis putus-putus. Ini atau saya ganti warna biru ya. Ini adalah ABG, fundamental sirkuitnya, fundamental sirkuit ada di ABG ya. Maka sekarang kalian akan apa? Jadi saya bisa punya AG di sini A ya. Di sini B, yang ini saya putuskan ya, terus ini tetap G. Oke. Nah, terus jadi ini saya punya, terus yang lainnya tetap ya. Terus sekarang yang G saya putus. Kalau G saya putus, maka yang terjadi apa? Jadi sekarang AG tetap, terus B yang di sini ya. Nah, G ini saya putus, di sini E-nya tetap ya. Jadi sini E tetap. Ini dan seterusnya ya. Nah, ini hilang. Jadi saya punya BG-nya yang hilang. Oke, jadi kalau saya tambah 1, saya punya 2, dan seterusnya ini. Nanti dan seterusnya disebutkan semuanya. Jadi kalau saya punya hilang, maka di sini saya punya apa? Dengan saya tambahkan fundamental sirkuit ya, fundamental sirkuit di ABG, maka ternyata saya punya 2 tambahan spanning tree. Oke, nah lakukan semua untuk gambar-gambar yang lain. Jadi misalnya nanti BE ada enggak? Di sini BE ada yang tergabung enggak BE? Ya, BE enggak ada ya. Ini ada GCE. GCE ada. Jadi GCE ya ini. Ada tambahan ini. Nah, menghasilkan berapa? Menghasilkan otomatis ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya. Menambahkan 3. Nanti ini jumlah. Jadi ini ada 3 spanning tree di BCGE. Total semua sampai akhirnya kalian dapat berapakah jumlah DFS di ya DFS fundamental sirkuitnya di DFS ini ada berapa. Lakukan hal yang sama untuk menjawab ini ya, menjawab soal ini. Jadi misalnya tadi soal mana? Jadi ini saya gabung gitu ya, saya gabung di sini. Maka CGCE itu akan mendapatkan satu tambahan ini akan menghasilkan satu fundamental sirkuit ini. Fundamental sirkuit adalah membentuk sirkuit kan ya. Tapi begitu saya putus, dan ada 3 putusan, berarti saya punya 3 spanning tree di CGCE. Ini kalian lihat kalau dia memang nyambung ya di CGEC. Nah ini ada nyambung ya seperti itu. Nah kalian lihat aja nanti bentuk tree-nya, oke ya. Nah ini saya akhiri sampai di sini saja. Jadi ini nanti kalian lihat ya. Kalian lihat apakah spanning tree-nya jumlahnya ada berapa seperti itu. Oke, jadi saya akhiri sampai di sini. Coba kalian pelajari lagi pelan-pelan. Nah, ya. Jadi pelajari tentang ini yang belum tuntas yaitu fundamental sirkuit. Fundamental sirkuit. Jadi setiap ada penambahan satu branch ya, penambahan satu branch itu dengan plus 1 chord ya, 1 chord ya, dengan penambahan satu chord, maaf. Dengan penambahan 1 chord itu akan menghasilkan ya, fundamental sirkuit itu adalah penambahan 1 chord. 1 chord itu bisa menghasilkan berapa spanning tree. Ya. Nanti tambah lagi 1 chord lagi. Nah, terus spanning tree-nya berapa terus dijumlahkan. Itu cara ngitungnya. Oke. Jadi saya akhiri sampai di sini ya.
Jadi saya akhiri sampai di sini. Apa yang sudah saya jelaskan, semuanya sudah saya jawab. Silakan dipelajari pelan-pelan. Kemudian kalian pahami, maka nanti akan bisa pada saat menghadapi ujian. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Ya. Nah, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Semoga kalian sukses di ujian nanti. Oke, dah.